sosial media misalnya, hey guys, mau nggak dapat diskon 15 untuk pembelian pertama. Pembelian kedua, sampai hari itu namanya affiliate marketing. Jadi hampir semua e-commerce Anda bisa lakukan misalnya rendang plus Anda Google ya, rendang plus affiliate. Anda bisa tahu perusahaan rendang mana yang Anda bisa di affiliate-nya mereka. Atau lalu yang keempat itu yang ketujuh itu joint network marketing. Salah satunya ada Jeunesse ya. Jeunesse itu salah satu top 3 global network marketing. Ada satu rekanan saya namanya Mbak Santi. Dalam waktu 5 bulan dia omsetnya sampai 250 juta ya. Karena mengembangkan network marketing itu. Lalu yang ke-8 ada juga Anda misalnya kendaraan nggak dipakai ya, disewakan kendaraan, sewakan mobil Anda, sewakan motor Anda dan sebagainya untuk orang-orang yang mau Gojek, Grab dan sebagainya walaupun sekarang lagi sepi ya. Atau kalau Anda kepepet ya jadi Gojek atau jadi Grab driver. Jadi saya juga ada langganan Ibu Farida namanya, walaupun sekarang sepi ya. Kalau dulu lumayan. Jadi bisa jadi Gojek atau Grab driver. Jadi ini ada 9 hal yang kita bisa jadi income dari online gitu. Kurang lebih begitu Bu Evelyn. Saya ya silakan. Oke Pak. Bapak Pak Budi sukanya angka 9 nampaknya ya Pak. Iya. Oke, harusnya bisa banyak ya Pak. Nanti ditambah lagi ya. Oke, menarik sekali tadi 9 peluang sama apa? Tadi satu lagi yang 9 apa Pak? 9 bisnis yang tetap untung ya, anti badai. 9, oke. Pak, kita lanjut ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah, jadi tadi resesi ini sebetulnya tidak pilih-pilih orang ya Pak. Untuk momen ini punya kesempatan yang sama, dasarnya semua sama Pak. Semua kena Pak. Nah, tadi Pak Budi juga bilang ada yang sudah mulai dari nol juga ada ya Pak, yang udah pot gitu kan Pak, mulai dari nol. Harusnya itu teman-teman jangan kecewa, wah kenapa saya mulai dari nol, padahal enggak, mungkin menuju yang lebih baik, itu kan Pak Budi, ya. Betul. Oke. Nah, terus tadi Pak Budi juga bilang banyak tadi yang turnaround, kolaborasi, diversifikasi, semuanya itu sebetulnya kita mau naik kelas ya Pak, riskable ya Pak, riskable. Jadi strategi keduanya riskable ya Pak, menaik ke level yang lebih baik, ya. Betul. Oke, jadi untuk sekarang banyak teman-teman juga yang bisnisnya hilang, Pak. Yang cashnya hilang, karyawan hilang, pabrik semua juga bisa. Namun tidak berarti mereka menjadi nol, Pak. Mereka itu mau sementara sambil betulin ya, Pak. Sambil menyesuaikan diri, bagaimana strategi ke depan. Nah, itu Pak Budi. Sekarang pertanyaannya, Pak. Tadi opportunity-nya sudah ada. Bagaimana Pak, tadi kan perorangan nih Pak, bagaimana opportunity bagi perusahaan? Tadi kan perorangan ada yang golongan A bisa lakukan apa, golongan B bisa apa gitu ya Pak, C bisa apa. Sekarang perusahaan Pak, ini juga ada yang big company, small company, sebetulnya opportunity mereka lebih besar nggak sih Pak? Iya, jadi memang ada industri yang booming ya, seperti industri kesehatan, industri information, communication, and technology, e-commerce gitu ya. Tapi ada yang terpuruk banget seperti tour and travel, hotel, lalu penerbangan lah, terus juga properti, otomotif gitu. Itu kan terpuruk. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir inovatif, saya lihat itu kalau mobil plus rumah, kalau di Amerika itu ada. Jadi ada mobilnya, ada rumahnya. Jadi orang tetap di rumah, tapi dia bisa mobile gitu. Itu kalau di Amerika
itu bisa. Saya nggak tahu kalau di Indonesia mungkin nggak semudah itu ya. Tapi itu artinya mengkombinasikan antara otomotif dengan ada rumahnya, sehingga wah ini peluang juga nih, saya nggak boleh kemana-mana, tapi kalau saya ada mobil terus ada di belakangnya ada rumahnya, saya berarti bisa jalan-jalan dong, gitu ya. Iya, Pak. Nah, atau ada juga yang industrinya hotel ya, misalnya mall Lipo yang di Kemang itu dirubah menjadi hospital, karena kebetulan grupnya Lipo kan punya rumah sakit ya, Siloam ya, punya rumah sakit Siloam, sehingga dia punya kemampuan untuk merubahnya menjadi rumah sakit, karena pada kondisi sekarang ini kan orang butuhnya kesehatan, bukannya belanja ya kan. Kalau belanja ya orang maunya online. Dan juga sekarang kebanyakan perusahaan itu harus punya e-commerce sendiri ya. Yang namanya Jack Ma bilang bahwa tahun 2030, 10 tahun lagi dari sekarang, 95% perusahaan besar punya e-commerce sendiri. Karena database konsumen itu sesuatu yang rahasia sebenarnya. Itu soul-nya perusahaan atau blood-nya perusahaan. Ngapain dimiliki oleh marketplace yang lain ya kan? Mungkin kalau dalam jangka waktu pendek oke lah, karena butuh penjualan ya oke lah. Tetapi in the long run, setiap perusahaan besar harus punya e-commerce sendiri. Jadi sampai ada salah satu speaker di online di dunia cukup terkenal, dia mengatakan waktu tahun 2016 dia meramal yang akan booming itu adalah social media marketing ya. Lalu tahun 2020 dia meramal lagi. Dia meramal bahwa yang akan booming adalah e-commerce specialist. Jadi bikin e-commerce tapi yang spesialis, misalnya e-commerce kalau soal perhiasan dan sebagainya itu udah ada ya. Tapi e-commerce soalnya misalnya ya, e-commerce fokus jualan bakmi aja misalnya. Atau e-commerce jualan es krim, macam-macam 50 macam es krim gitu ya. Jadi spesifik, lebih sempit e-commerce-nya, tetapi jadi punya nilai tambah. Karena itulah, karena ada keunikan ya. Lalu juga saya lihat contoh seperti Adele Jewelry ya. Sekarang dia sudah mulai jualan lewat IG Live. Jadi dia melakukan dengan cara lelang. Jadi dia bilang, ini perhiasan ini 24 karat ya. Harga resminya let's say 13 juta. Dia lelang. Jadi mulai dari harga 12 juta. Akhirnya naik-naik malah lebih tinggi daripada harga resminya terjualnya. Dengan cara lelang itu lebih laku, malah lebih mahal ya. Terus juga saya bersama Coach Gendro sama beberapa teman bikin namanya YouCoach, aplikasi. YouCoach itu adalah aplikasi online yang berusaha menyelesaikan 1.500 masalah UKM dan business owners. Pertama, begitu masuk aplikasi, dia akan ditanya industrinya apa, manufacturing atau keuangan atau kesehatan atau apa. Lalu setelah itu dari departemen apa, misalnya masalahnya itu mengenai marketing, keuangan, operation atau human resources ya. Lalu misalnya marketing, masalahnya apa, mencari customer atau mempertahankan customer atau apa gitu. Jadi let's say mencari customer, nanti dari situ akan dikasih solusi. Kamu harus baca, dikasih ada artikelnya, tips untuk mencari customer itu. Ini loh, ada 10 cara mencari customer yang efektif. Cara ini gitu. Jadi dikasih solusinya gitu ya. Misalnya, masalah saya copywriting. Nah ini loh, ini ada 13 cara untuk copywriting yang bagus. Headline-nya harus seperti ini, opening-nya seperti ini, terus closing-nya seperti ini, body-nya seperti ini gitu. Jadi pengalaman dari, kebetulan Coach Gendro itu dari Action Coach ya, pengalamannya itu di-online-kan, sehingga bisa menyelesaikan jutaan, karena di Indonesia itu ada 60 juta UKM ya, yang sudah online itu baru 4 juta, jadi masih kecil sekali ya. Artinya bagaimana menggunakan suatu sistem teknologi bisa solve jutaan orang punya problem dengan udah dibikin strukturnya gitu. Itu salah satu cara untuk
Jadi mengotomasi ya, bisnis yang tadinya offline itu diotomasikan. Jadi ternyata di mana kita bisa melihat ada ancaman, di situ ada peluang. Ada satu contoh lagi. Sekarang gara-gara COVID ini kan banyak orang tidak bisa bertemu ya, berpelukan susah dan sebagainya. Saya lihat itu sudah ada yang bikin kayak apa ya, kayak semacam layar gitu. Di sini ada tangan bisa dimasukin, 2 tangan bisa dimasukin. Dari pihak sana juga 2 tangan bisa dimasukin, lalu akhirnya bisa berpelukan dengan plastik gitu ya. Itu salah satu solusi kan. Ada lagi untuk pasangan suami istri itu teknologi di mana pakaian dalam pria dan wanitanya itu dikasih kayak getar-getar gitu ya. Kayak getar-getar dan ada aplikasinya. Jadi kita dari pria bisa menyentuh pasangannya. Jadi dengan gerakan-gerakan di HP-nya, di aplikasinya itu bisa seolah-olah menyentuh ya, dan di sana bisa merasakan dan sebagainya. Jadi ternyata ada peluang-peluang yang bisa diciptakan dari setiap masalah yang terjadi gitu. Iya, jadi semuanya cara baru dari konvensional bisa menuju digital, gitu ya Pak Budi. Betul. Karena COVID ini menurut Pak Yuswo Hadi itu bisa setahun 2 tahun lagi. Lalu menurut Bill Gates, menurut banyak orang ya, ini even menurut Nas Daily ini bisa 100 tahun lagi. Jadi yang namanya new normal ini tidak akan sama lagi seperti dulu ya. Ibaratnya ya situasi yang selalu berjaga-jaga itu akan terus selamanya. Oleh karenanya digital itu akan terus dibutuhkan gitu loh. Iya. Jadi situasi kali ini karena ada digital, mungkin kita better ya dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Karena terbantu digital ya. Betul. Ya. Bahkan mungkin bisa banyak melahirkan produk-produk dalam krisis ini loh, produk baru, pengusaha baru ya Pak Budi. Betul. Ya. Betul. Oke, ya silakan Pak terus. Ya, jadi keahlian yang dibutuhkan saat ini adalah keahlian dalam hal digital teknologi transformation ya. Mulai dari mindset ya, bagaimana para diri kita sendiri ya, bagaimana kita memiliki mindset digital. Kita punya value dan belief bahwa digital is the future, digital is the way gitu ya. Lalu bagaimana kita membangun digital leader? Karena leader itu akan menentukan ke orang-orang di bawahnya. Ibaratnya suatu rantai organisasi itu satuannya adalah tim ya. Dan di mana rantai itu terlemah, kekuatan rantai itu terletak di mana titik terlemah ya. Sehingga oleh karenanya kita harus mulai mentraining tim leader tersebut untuk memiliki mindset seorang manajer dan seorang leader yang bisa memanage pekerjaan dan juga memanage sisi manusianya juga ya. Jadi kita perlu 2 skill tadi, kemampuan leadership dan kemampuan digital ya, digital capability lah. Ya, oke. Menarik Pak. Bapak cocok sekali sebagai digital transformation coach ya Pak, karena memang masa depan is the future. Yes. Oke. Pak, di dalam Instagram saya itu ada pertanyaan ditujukan, Pak, bisa mungkin dijawab. Startup seperti apa yang cocok dan akan growth ke depannya Pak? Saat ini itu yang startup meditech, medical technology ya.